Terkadang semesta menguji hati kita dengan kehadiran yang tak diundang, seseorang yang pernah membuat luka begitu dalam. Dan kini ia datang lagi. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini datang lagi setelah membuatmu setertekan itu karena tak bisa mendapatkan yang lebih dari kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang ini kembali lagi ke dalam hidupmu setelah sebelumnya membuatmu merasa begitu tersiksa dan terseret ke dalam pusaran perasaan yang sangat dalam, yang membuatmu merasa seolah-olah kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Saat ia datang kembali, kamu merasa campur aduk antara harapan kecil yang masih tersisa dan ketakutan besar yang mengintai di hati. Kehadirannya bukan karena cinta yang tulus dan murni, yang dilandasi oleh niat yang jujur dan keinginan untuk bersama-sama membangun sesuatu yang langgeng dan penuh makna, tetapi karena ia merasa tak mampu mendapatkan sesuatu yang lebih dari dirimu. Ia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang berharga, seseorang yang mampu memberi kenyamanan dan kebahagiaan, tetapi juga seseorang yang sangat sulit untuk dimiliki sepenuhnya, karena ada luka dan keraguan yang tersisa di dalam hati dan pikirannya. Hubungan kalian dahulu tampak menjanjikan, penuh dengan harapan dan mimpi-mimpi indah yang seolah-olah menjadi nyata saat itu. Seperti yang dilambangkan oleh kartu Two of Cups, seakan ada koneksi jiwa yang tak terbantahkan. Sebuah ikatan yang begitu kuat dan dalam sehingga seolah-olah dunia berhenti sejenak saat kalian saling bertemu. Ada rasa saling mengisi, saling memahami dengan begitu dalam, dan seolah-olah kalian berdua adalah dua bagian dari satu keutuhan yang sempurna, yang saling melengkapi dan melindungi. Pada saat itu, kamu merasa bahwa dia adalah orang yang tepat, yang mampu menyentuh hatimu dan membuatmu merasa aman, nyaman, dan penuh harapan akan masa depan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, segala sesuatu mulai perlahan-lahan terungkap. Kebenaran tentang siapa dia sebenarnya, dan apa niatnya mulai terlihat dari balik layar. Seperti yang diungkapkan oleh Ace of Swords, kebenaran dan kejelasan mulai muncul, mengungkapkan bahwa niatnya tidak pernah sejelas apa yang kamu rasakan. Di balik senyum manis dan kata-kata lembut, ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Dan akhirnya, hal itu menyadarkanmu bahwa ada lubang besar di dalam hubungan ini, yang selama ini kamu abaikan. Ia tidak benar-benar berkomitmen, setidaknya tidak sepenuhnya. Ada ketidakpastian dan keraguan yang tersembunyi di balik semua itu, dan ia berdiri di kejauhan seperti Three of Wands, memandang dari kejauhan kemungkinan dan peluang yang ada. Tetapi tidak pernah benar-benar berani melangkah maju dan memilihmu secara penuh. Ia tampak seperti sedang menunggu sesuatu, mungkin peluang lain, atau mungkin dia sendiri yang bingung dan ragu, sambil menatap dari kejauhan, seolah-olah hidupnya seperti berada di ambang batas antara keputusasaan dan harapan. Ia menunggu sesuatu yang bisa mengubah segalanya, sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih baik, lebih puas. Tapi di saat yang sama, ia tidak pernah benar-benar hadir secara penuh dalam hubungan ini. Ia melihat dari kejauhan, menganalisis, dan menimbang-nimbang, menunggu waktu yang tepat, tetapi tidak pernah benar-benar melangkah, dan berani mengambil risiko untuk mengikat janji dan menegaskan cintanya secara tulus dan penuh keberanian. Dalam situasi seperti ini, kamu mulai merasa terjebak. Kamu berada di tengah permainan ego dan manipulasi, yang diwakili oleh Five of Swords. Kamu merasa kalah, tetapi sekaligus merasa bahwa kemenangan yang kamu raih terasa hampa dan kosong. Kamu menyadari bahwa permainan ini bukanlah tentang kebahagiaan sejati, melainkan sebuah pertarungan yang penuh dengan ego dan kepentingan pribadi yang saling bertentangan. Kamu merasa lelah, kehilangan energi dan semangat, dan akhirnya mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang sedang kamu perjuangkan.
Kamu terperangkap dalam permainan yang penuh drama dan kepura-puraan, di mana kemenangan dan kekalahan menjadi hal yang relatif dan tidak lagi bermakna karena semuanya terasa seperti permainan yang tidak pernah berakhir dan tidak membawa kedamaian hati. Kamu akhirnya menunggu, seperti yang dilambangkan oleh Seven of Pentacles, menunggu dia berubah, menunggu harapan akan perbaikan dan kejelasan, menunggu waktu yang tepat untuk segala sesuatu membaik dan membangun kembali kepercayaan yang sempat pudar. Kamu menanam benih harapan, berharap akan datang hasil yang baik dan membahagiakan, tetapi yang kamu terima hanyalah janji-janji kosong dan harapan palsu yang terus-menerus kamu pegang tanpa ada kenyataan yang menyertainya. Kamu merasa seperti menanam benih di tanah yang keras dan tidak subur, menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar muncul dan berkembang. Di tengah kekalutan dan keputusasaan itu, mungkin pernah ada momen kebahagiaan kecil. Secercah harapan yang tampak seperti dalam Three of Cups, saat kalian berkumpul dan merayakan kebersamaan, tawa dan canda yang menyenangkan, dan momen-momen kecil yang tampak menghangatkan hati. Saat-saat itu tampak seperti pelarian sementara dari kenyataan pahit yang kamu jalani. Sebuah waktu di mana dunia terasa lebih cerah dan segala kekhawatiran seakan hilang sementara. Tapi semua itu tidak pernah cukup untuk menambal luka yang dalam dan menyembuhkan luka hati yang terluka oleh pengkhianatan dan ketidakjujuran dari orang yang kamu percayai. Pada akhirnya, kamu memutuskan untuk pergi. Kamu memilih meninggalkan semuanya, permainan, luka, dan penipuan itu. Karena kamu menyadari bahwa mencintai dirimu sendiri adalah langkah yang paling benar dan penting. Seperti yang tergambar dalam Eight of Cups, kamu berjalan meninggalkan semua kekacauan dan penderitaan. Meninggalkan orang ini yang hanya memberimu luka dan ketidakpastian. Karena kamu menyadari bahwa mencintai dirimu sendiri dan menjaga harga dirimu adalah hal yang paling berharga dan harus diutamakan. Meninggalkan orang ini bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu tahu bahwa cinta sejati harus memberi rasa aman, membangun kepercayaan, dan menunjukkan niat yang tulus dari hati. Kamu belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah kekuatan utama yang membantumu tetap teguh dan tidak terjebak lagi dalam permainan yang sama. Namun, seperti takdir yang penuh ironi dan kejutan, orang ini kembali lagi. Ia datang dengan membawa Page of Cups, sebuah permintaan maaf yang manis dan lembut, seakan-akan mengulangi janji-janji yang sama. Tetapi kali ini dengan kata-kata yang terdengar lebih lembut dan penuh harap. Ia mengungkapkan penyesalan dan permohonan maaf yang terdengar seperti suara nyanyian kecil yang rapuh, penuh ketidakmatangan dan ketidakpastian yang sama seperti sebelumnya. Ia mencoba membalas semua luka dan kecewa yang pernah kamu rasakan dengan kata-kata manis dan lembut, tetapi di balik semua itu ada ketidakdewasaan dan ketidakpastian yang sama yang selalu mengikuti dirinya. Seperti bayangan yang tidak pernah hilang. Kini kamu berdiri sebagai Queen of Swords, sosok yang penuh logika, ketegasan, dan keberanian. Kamu tidak lagi mudah luluh oleh rayuan dan janji-janji manis, karena kamu telah belajar untuk menjaga batas dan melindungi dirimu sendiri. Kamu menempatkan keadilan, kejujuran, dan keberanian sebagai prinsip utama dalam hidupmu. Kamu menyadari bahwa mencintai diri sendiri adalah kekuatan utama yang membantumu tetap teguh dan tidak terjebak lagi dalam permainan yang sama. Kamu belajar untuk melihat segala sesuatu secara objektif dan tidak membiarkan perasaan terlarut dalam permainan emosi yang tidak sehat. Di sisi lain, di hadapanmu muncul seseorang yang kini berpenampilan seperti King of Pentacles, seorang pria yang tampak mapan, stabil, dan tahu apa yang ia inginkan. Ia menunjukkan sikap dewasa dan penuh tanggung jawab, dan tampak mampu memberi rasa aman dan kestabilan yang selama ini mungkin kamu rindukan. Ia mengulurkan Two of Wands, sebuah undangan untuk melihat masa depan bersama, sebuah ajakan yang penuh harapan dan keyakinan bahwa kalian bisa membangun sesuatu yang nyata dan berkelanjutan.
Ia menunjukkan sebuah peluang untuk membangun hubungan yang kokoh dan penuh kepercayaan. Sesuatu yang bisa kamu percaya dan bangun bersama. Namun, di balik semua itu, pertanyaan tetap sama. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa perubahan itu nyata? Atau hanya sekadar wajah baru dari luka dan ketidakpastian yang sama? Apakah kamu bisa melihat melalui wajah dewasa dan kata-kata yang tampak matang itu? Atau apakah kamu masih ragu dan takut untuk membuka hati lagi setelah semua pengalaman pahit yang pernah kamu alami? Karena, pada akhirnya, perjuangan ini bukan hanya tentang mempercayai orang lain, tetapi juga tentang mempercayai dirimu sendiri dan keberanianmu untuk memilih jalan yang terbaik untuk kebahagiaan dan kedamaian jiwamu. Kamu berdiri di persimpangan jalan, dengan hati yang penuh pengalaman dan pelajaran, berharga yang telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kamu menyadari bahwa cinta yang sejati tidak harus penuh drama dan ketidakpastian. Ia harus memberi rasa aman, membangun kepercayaan, dan menunjukkan niat yang tulus dari hati. Kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil sekarang akan menentukan siapa dan apa yang akan kamu raih di masa depan. Maka dari itu, kamu memilih untuk berhati-hati dan bijaksana, menunggu dengan sabar dan penuh keyakinan bahwa suatu saat nanti, kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar mampu menghormati dan mencintai dirimu secara utuh, tanpa perlu permainan dan manipulasi. Dan kini, di persimpangan jalan yang penuh makna ini, kamu berdiri teguh, menatap ke arah masa depan dengan penuh kebijaksanaan dan kekuatan yang baru. Kamu tak lagi sekadar berdiri sebagai seseorang yang pernah mengalami luka dan disakiti, yang pernah merasakan pedihnya kehilangan, pengkhianatan, dan kegagalan. Tidak, kamu telah melewati perjalanan panjang yang penuh liku-liku, badai yang mengamuk, dan gelombang luka yang pernah hampir merobek kepercayaan dan harapanmu. Kamu telah melalui semua itu, dan dari sana, kamu belajar untuk bangkit, untuk berdiri kembali dengan kepala tegak, dan hati yang lebih dewasa. Luka-luka yang dulu nyaris menghapus kepercayaanmu, yang pernah membuatmu merasa kecil, tak berdaya, dan rapuh, kini justru telah menjelma menjadi kekuatan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Kamu menatapnya, menatap masa lalu yang dulu menyakitimu, yang dulu membuatmu merasa terjatuh dan kehilangan arah, tetapi kini hadir dalam wujud masa kini sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Sebuah perjalanan panjang yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih penuh pengertian terhadap dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Dalam diam, kamu merasa kehadiran masa lalu itu seperti bayangan yang masih membayangi, namun tidak lagi mampu mengendalikan langkahmu. Kamu bertanya-tanya, dalam hati yang penuh keraguan dan harapan sekaligus, apakah dia benar-benar telah berubah? Atau apakah dia hanya kembali karena kamu, yang dulu pernah menjadi tempat ternyaman baginya, masih tetap ada, meskipun kepercayaan dan cinta yang dulu mengikat mereka sudah mulai pudar? Apakah dia kembali karena merasa kehilangan, atau karena sesuatu yang lebih dari sekadar rindu dan nostalgia? Kamu menyadari bahwa semua pertanyaan itu adalah bagian dari keraguan manusiawi yang wajar, sebuah pencarian makna dan kejujuran dalam hati yang pernah terluka. Mungkin jawaban yang paling jujur adalah bahwa kamu tidak lagi yakin sepenuhnya. Tetapi kamu juga tidak ingin terjebak dalam keraguan-raguan yang menghambat langkahmu ke depan. Kamu memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri, dan bahwa perubahan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipastikan hanya dari kata-kata dan janji-janji yang indah. Ia berbicara tentang komitmen, tentang rencana-rencana besar yang seolah telah lama ia susun tanpa kehadiranmu, menawarkan stabilitas yang dulu kamu tunggu-tunggu dengan penuh harap dan impian. Ia berjanji akan memperbaiki semuanya, mengulang kembali mimpi-mimpi yang pernah mereka bangun bersama, mimpi yang dulu pernah membuat hatimu berdebar bahagia, dan menegaskan bahwa dia kini berbeda, bahwa dia telah berubah. Tapi, kamu tahu, kenyamanan yang datang setelah penyesalan dan kerugian bukan selalu pertanda cinta sejati. Kadang,
itu hanyalah rasa bersalah yang dibungkus manis agar terlihat seperti harapan baru, agar bisa menenangkan hati yang terluka, dan agar bisa kembali mendapatkan kepercayaan yang dulu pernah hilang. Kamu belajar untuk tidak lagi terbuai oleh kata-kata manis yang hanya sekadar topeng dari keinginan lama yang belum benar-benar hilang, atau oleh nostalgia yang memudar seiring waktu. Kamu, dengan keteguhan dan kedewasaan yang terasah seperti Queen of Swords, tidak lagi mudah terperangkap oleh janji manis atau nostalgia yang samar-samar. Kamu belajar bahwa cinta yang sejati tidak seharusnya membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri, harga dirimu, dan kebahagiaanmu. Kamu mulai menyadari bahwa meninggalkan sesuatu yang tak menghargaimu, yang tak menghormati keberadaan dan keberanianmu untuk menjadi diri sendiri, bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Karena, jika kamu tidak menghargai dan mencintai dirimu, bagaimana mungkin orang lain dapat melakukan hal yang sama? Kamu menyadari bahwa kekuatan terbesar adalah saat kamu mampu memilih untuk meninggalkan sesuatu yang merusak, meskipun hati ini terasa berat dan penuh kerinduan yang dalam. Karena kadang, meninggalkan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Cinta terhadap dirimu sendiri. Lalu, di titik ini, saat semua kenangan manis dan pahit menyerbu dalam diam, saat bayang-bayang masa lalu mulai mengisi ruang hati dan pikiranmu. Dan ketika masa depan yang samar mulai mengetuk pintu hatimu dengan lembut, kamu merasa bahwa saatnya untuk melakukan langkah besar. Kamu tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan bahwa setiap pilihan yang kamu buat akan berpengaruh besar terhadap hidupmu ke depan. Kamu berdiri di sini dengan hati yang penuh harapan dan keberanian yang baru, bahwa kamu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan terdalam hatimu. Bahwa kebahagiaan sejati tidak harus datang dari orang lain, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Dari penerimaan dan cinta terhadap siapa dirimu, apa yang telah kamu lalui, dan apa yang akan kamu capai. Di saat itulah, saat kamu memandang ke dalam diri dan hati, kamu merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirimu, keberanian untuk melangkah ke depan, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang pernah menyakitimu. Kamu menyadari bahwa setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap air mata yang pernah mengalir adalah bagian dari proses pembelajaran yang membentuk jati dirimu. Kamu tahu bahwa tidak ada yang sia-sia, dan bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah pelajaran berharga yang memperkuat fondasi dirimu. Kini, kamu siap untuk melangkah ke babak baru kehidupan dengan hati yang penuh harapan dan keberanian yang tak tergoyahkan, menyambut hari-hari baru yang penuh peluang dan harapan. Sebuah perjalanan yang kamu yakin akan membawamu ke tempat yang lebih baik dan lebih bahagia. Di saat yang sama, kamu menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta menerima kenyataan bahwa semuanya telah berlalu dan menjadi bagian dari dirimu yang sekarang. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dari keyakinan bahwa kamu mampu bangkit dan menjalani hidup dengan penuh makna. Kamu menyadari bahwa meskipun jalan ini penuh tantangan dan rintangan, dengan tekad dan keberanian, kamu mampu menaklukkan semuanya. Dan dengan kekuatan itu, kamu melangkah maju, menyambut hari-hari baru yang penuh peluang dan harapan, yakin bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Sementara itu, bayangan kenangan yang dulu pernah menyiksa dan mengikatmu perlahan mulai memudar, tergantikan oleh ketenangan dan keyakinan bahwa masa depanmu adalah milikmu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap air mata yang pernah mengalir adalah bagian dari proses pembelajaran yang membentuk jati dirimu. Kamu tahu bahwa tidak ada yang sia-sia, dan bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah pelajaran berharga yang memperkuat fondasi dirimu. Kini, kamu siap untuk melangkah ke babak baru kehidupan, dengan hati yang penuh harapan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Di saat yang sama, kamu menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang memaafkan diri sendiri dan orang lain,
menerima kenyataan bahwa semuanya telah berlalu dan menjadi bagian dari dirimu yang sekarang. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, dari keyakinan bahwa kamu mampu bangkit dan menjalani hidup dengan penuh makna. Dan dengan tekad itu, kamu melangkah maju, menyambut hari-hari baru yang penuh peluang dan harapan, yakin bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail, pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1313 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.